Hidup dengan kesederhanaan, begitulah keluarganya. Walau keterbatasan materi tidak meredupkan Agung Prasetyo, wisudawan terinspiratif program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk menempuh pendidikan. Setiap hari membantu orang tua berjualan nasi goreng, tak mengurangi ketekunan dan kedisiplinannya setiap hari menuntut ilmu. Harapan orang tua yang tidak ingin sang buah hati seperti mereka menjadi tekad bulat untuk terus bersemangat belajar hingga lulus kuliah. Agung aktif dalam kegiatan kampus dengan tetap menyelesaikan kewajiban kuliahnya. Agung ingin membuktikan bahwa terlahir dari orang tua yang serba terbatas bisa juga meraih kesuksesan. Hal itulah yang menginspirasi pemuda-pemudi, sehingga Agung layak untuk dinobatkan sebagai mahasiswa terinspiratif program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Agung terpilih sebagai mahasiswa teladan atau inspiratif. Perasaan Bapak Ibu bagaimana? Senang. Bangga lah. Sebagai orang tua kan bangga. Soalnya anak itu senang. Sekolah itu senang, Pak. Dulu panjenengan cerita aku kepengen mondok. Nggak tercapai. Nggak tercapai. Orang tuanya nggak mampu, adiknya bangga. Nah, terus mau sekolah di Lamongan, mau ikut baik, gak mau. Jadi ke sini sama kerja, Pak. Gitu. Sambil bantu orang tua. Sambil bantu orang tua itu apa, Pak? Jualan nasi goreng itu. Ke pasar, Pak. Aku nanti ngangsu air. Saya masih tidur. Masih bawang aku. Nanti saya ngeracik, Pak. Yang ngeracik bumbu-bumbu itu saya. Dari jam berapa, Pak? Jam 5:30. Aku sudah ngantarkan ibunya ke pasar. Datang ngangsu, Pak. Soalnya kan tempatnya ke pasar, ngangsu air, mari ngupas bawang, masih bisa itu nyuci ayam. Wes yo bersih ayam, nanti cuci rombong, Pak. Nyuci rombong. Saya ini mau pakaian ngeracik-ngeracik nasi itu saya, Pak. Berarti Agung ini memang anak yang ulet, telaten sama Telaten, iya, telaten. Pokoknya seneng deh, jual-jualan itu seneng. Minta kuliah itu, cari kerja dulunya orang tua hendak mampu. Ibu, jadi aku terharu, gak ibu. Berhenti 1 tahun, cari uang dulu, baru bisa kuliah kamu. Wis enggak Bu, kayak gitu. Aku sekuatku. Punya apa tak gadekan buat anakku. Soalnya anakku punya keinginan minta kuliah. Alhamdulillah tidak mengecewakan. Iya. Jadi mahasiswa inspiratif. Alhamdulillah. Kalau sosok Agung sendiri menurut Bapak Ibu itu gimana? Orangnya ya pada orang tua itu manut, Taat. Kemudian harapan Bapak Ibu setelah Agung lulus ini apa? katanya cari kerjaan, Ya ingin mengajar. ingin mengajar tapi lowongan guru sulit Pak, Masih sulit. masih sulit. Umpama ada lowongan ngajar, Bapak setuju ya? Setuju. Iya, Setuju. soal kan jurusannya guru. Saya mau pengen jadi guru, masa bayarnya sedikit mau, Aku Pak. nggak mandang gajian Bu, Enggak, yang pokoknya penting dapat, aku Bu. mengabdi katanya. Setelah nanti lulus apa mau kembali ke Lamongan atau di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya dapat di sini ya di sini. Kalau ada lowongan di sini yang ngajar di sini, kalau ada di Lamongan ya pulang ke Lamongan. Supaya kan dapat mari ngajar, ikut kerja lagi loh, Pak. Bantu saya. Saya nggak ada temannya nanti. Tapi
harapan ibu tidak ingin seperti bapak ibu ya? Enggak. Jangan sampai Aduh, Pak seperti Soro, Pak. kita ini Kita orang sudah Anakku susah. jangan sampai itu seperti kita. Aku dulu ikut paman saya Mboro itu sudah 5 tahun, Pak Soro. Jangan sampai. Coba ceritakan Agung kesan-kesan kamu kuliah, aktif di apa saja. Untuk kesan-kesan selama kuliah itu, untuk saya pribadi sebagai orang yang mempunyai kesibukan bukan hanya di kampus tapi juga di rumah, pasti bagi saya terlalu susah untuk membagi waktu. Tetapi kita memiliki tanggung jawab bukan hanya di kampus tapi juga di rumah. Sebagai anak kita harus bisa membantu orang tua. Jadi untuk saya membagi waktu selama kuliah itu, saya harus mengutamakan orang tua juga, tapi juga harus melaksanakan tugas juga kuliah itu juga dilaksanakan. Saya biasanya itu mengerjakan tugas di saat sudah selesai jualan, malamnya baru saya mengerjakan tugas. Mungkin suka dukanya juga di situ. Saya harus begadang sampai pagi, kadang sampai subuh, itu juga sebuah perjalanan yang sangat luar biasa bagi saya. Pernah mengeluh? Mengeluh tidak, tetapi saya merasa bersyukur karena posisi saat ini adalah sebuah keinginan untuk anak-anak yang di luar sana yang ingin memiliki kesempatan seperti saya, dan saya telah diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka saya harus bisa memaksimalkan kesempatan ini dan harus bisa membanggakan kedua orang tua saya. Aktif organisasi? Selama kuliah saya juga aktif di beberapa organisasi seperti Pramuka, LDK UKKI, juga Himaba. Untuk di Pramuka memang dari sejak SMA saya aktif di Pramuka, dan setelah lulus SMA saya menjadikan di perguruan tinggi, saya juga kembali aktif di Pramuka, sehingga saya di sini juga mengajar beberapa sekolah seperti SD Tanjung Jati 2 itu selama 2 tahun, kemudian di SMP Negeri 3 Kamal selama hampir lebih 1 tahunan, dan saat ini memang waktunya pandemi, jadi di sekarang ini pramukanya masih vakum. Harapan setelah lulus? Harapan setelah lulus saya bisa membantu perekonomian keluarga, bisa insya Allah bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya, dan tidak ingin melihat orang tua saya kesusahan lagi seperti sekarang. Saya ucapkan terima kasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa merasakan pendidikan sampai perguruan tinggi. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan selama saya menempuh pendidikan di sini. Terima kasih untuk para dosen. Terima kasih untuk STKIP PGRI Bangkalan yang telah menjadi rumah kedua saya untuk menempuh ilmu. Walaupun mungkin ini adalah bukan awal dari cita-cita saya. Saya jujur tidak ada sebuah rencana ingin kuliah di sana, tetapi Allah menggerakkan sebuah langkah saya sehingga saya sampai saat ini bisa terus melangkah, dan saya tidak pernah menyesali sama sekali. Saya lebih bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa bisa kuliah di STKIP PGRI Bangkalan.